Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita lanjut belajar kanji ya, minasan. Kanji dasar N5, part ke-7. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama yaitu kanji bunga. Untuk petunjuknya itu dari gambar rumput, kemudian di bawahnya itu ada ilustrasi anak bertumbuh kembang berubah menjadi orang dewasa. Oke, nah di sini maknanya, karakter anak dan orang dewasa itu melambangkan perubahan minasan. Nah, di sini rumput berubah menjadi bunga, maknanya seperti itu. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini, kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, silakan perhatikan langkah-langkahnya. Nah, untuk kunyominya itu adalah hana, yang artinya bunga, sedangkan ongyominya itu ka. Nah, untuk contoh-contohnya gimana? Langsung saja. Karena kita masih materi basic N5, jadi saya kasih contoh secukupnya aja ya, minasang. Nah, untuk yang pertama, yaitu kalau kanjinya berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca hana, yang artinya bunga. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji api seperti ini, bunga dan api tentu saja artinya kembang api kan ya, minasang bunga api. Nah, cara bacanya hanabi. Hi yang artinya api berubah menjadi bi. Hanabi, bukan hanahi ya minasang. Artinya kembang api. Bunga dan api kan kembang api ya. Bunga api, seperti itu. Contoh yang ketiga. Nah, kalau kanji bunga digabung dengan kanji botol seperti ini ya minasang. Dia akan dibaca kabing. Jadi bunga di sini dibacanya dengan cara ongyomi ka ya, kabing. Bunga dan botol maknanya pas bunga ya minasang, seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Kalian tinggal hafalin contoh-contohnya, cara nulisnya dan cara bacanya. Semangat ya, harus sering di-review nanti minasang. Lanjut ke kanji berikutnya, kanji yang kedua adalah kanji teh. Oke, untuk petunjuknya itu seperti ini minasang. Nah, di atasnya masih ada rumput ya minasang. Kemudian di bawah ada ilustrasi orang yang sedang minum teh ya di rumah. Berdua ya minasang. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, jadi rumputnya seperti itu. Atap, kemudian ada meja dan dua kaki seperti dia minasang. Lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, untuk kunyominya itu nggak ada ya minasang. Selamat ya, kanji teh itu nggak ada kunyomi, jadi cara bacanya dikit. Nah, untuk ongyominya itu ada dua, yaitu cha dan sa. Cha dan sa ya. Cara pakainya gimana? Langsung aja kita ke contoh-contohnya. Oke, contoh yang pertama. Kalau dia ada hiragana seperti ini, tanpa hiragana pun sama ya minasan, cara bacanya menjadi cha, yang artinya teh. Seperti itu. Oke, ocha atau cha aja itu artinya teh ya minasang. Contoh yang kedua, nah kalau dia digabung dengan kanji nihong seperti ini, ya cara bacanya tetap cha. Nihong cha. Artinya nihong kan Jepang, cha teh berarti artinya teh Jepang kayak gitu minasang. Lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, kanjinya sedikit susah ya minasan. Jadi kalian ingat aja cara bacanya ya minasan. Cara tulisnya nanti aja ya. Oke, ketika dia digabung dengan kanji berikut ini, kanji teh akan dibaca sa. Jadinya kisateng. Ada yang pernah dengar? Kisateng itu kafe ya minasan. Seperti itu. Oke, lanjut ke kanji berikutnya. Nah, kanji berikutnya adalah kanji daging. Oke, yang bagi suka daging, sekarang kita belajar kanji daging. Untuk ilustrasinya, itu dari gambar daging seperti ini. Ada urat-uratnya juga, ada tulangnya di atas. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya seperti berikut. Oke, kalian perhatikan langkah-langkah menulisnya dari awal ya, minasang. Silakan. Oke, untuk daging, kunyominya juga nggak ada minasang. Dia punya ongyomi aja, yaitu niku. Oke, niku ya minasang artinya daging. Oke, untuk contoh-contohnya, kalau dia berdiri sendiri kayak gini, dia akan dibaca niku yang artinya daging. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji berikut ini, nah ini kanji sapi ya minasang, maka dia akan dibaca
Gyu Nike. Gyu itu sama dengan sapi ya, minasang. Oke, artinya daging sapi. Gyu itu sapi, Niku itu daging. Jadi artinya daging sapi. Contoh yang ketiga, nah kalau dia digabung dengan kanji membakar seperti ini dibaca yaki ya minasang. Ya cara bacanya tetap niku, kan dia punya satu cara baca aja minasang. Yaki niku, pernah dengar kan ya yaki niku? Jadi daging panggang. Seperti itu ya minasang, barbecue ya istilahnya minasang. Oke, lanjut ke kanji berikutnya. Oke, kanji berikutnya menyatakan kanji kalimat. Nah, untuk petunjuknya, jadi saya ambil dari pola ya, minasang. Jadi, pola dari kendi seperti berikut. Kemudian kita ambil polanya saja, disederhanakan seperti ini. Kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, untuk kunyomi dari kanji kalimat itu adalah fumi. Nah, di sini ada tanda kurung, berarti dia penggunanya itu udah jarang sekali. Saya pun jarang banget lihat ya, minasang. Jadi kalian kalau masih basic, boleh dihafalin, boleh juga tidak ya, minasang. Nah, untuk ongyominya itu ada dua, ada bung, ada juga mong. Cara pakainya gimana? Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, kalau dia sendiri seperti ini, dia akan dibaca bung, yang artinya kalimat. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji belajar, gaku ya minasang, manabu belajar, dia akan dibaca bung gaku, belajar kalimat sama dengan sastra. Lanjut ke contoh yang ketiga, kalau dia digabung dengan kanji berikut, maka dia dibaca dengan cara ongyomi yang kedua, mong bu shou. Oke, Mong Busho itu sendiri artinya Departemen Pendidikan dan Budaya. Seperti itu minasang. Oke, lanjut ke kanji berikutnya. Nah, kanji berikutnya itu huruf atau karakter. Tadi kan kalimat minasang, sekarang huruf atau karakter. Oke, untuk petunjuknya gimana? Jadi petunjuknya itu ada anak kecil yang sedang belajar huruf ya minasang di rumah. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ada atapnya, kemudian ada kanji ko ya. Kanji ko kan seperti berikut ya minasang. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Silakan diperhatikan. Yang di atas itu anggaplah rumah ya, atap ya minasang. Kemudian di bawahnya itu kanji anak. Ko. Benar-benar kanji anak gitu kan ya minasang. Makanya di petunjuk saya pakai gambar anak. Untuk kunyominya itu aza. Oke. Artnya juga karakter, cuman di sini ada tanda kurung, berarti penggunanya udah jarang minasa. Bisa kalian lupakan, bisa juga diingat. Bebas ya. Untuk ongyominya itu cuma satu ji, yang artinya huruf ya minasang. Oke, lanjut ke contohnya. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca ji, kayak gitu minasang, yang artinya huruf atau karakter. Contoh yang kedua, nah kalau dia digabung dengan kanji berikut, maka dia akan dibaca kanji. Nah, kanji ya materi yang kita pelajari hari ini minasang. Kanji kan ya, huruf Cina, huruf kanji kayak gitu ya minasang. Contoh yang ketiga, kanji kalimat digabung dengan kanji karakter, maka dia akan dibaca tadi kan ongyominya itu bung sama mong ya minasang. Nah, di sini cara bacanya spesial. Mongji, nah n-nya dihilangin. Jadinya moji gitu aja. Dulu ada n-nya minasang, mongji, sekarang n-nya dihilangin. Menjadi moji gitu aja. Oke, yang artinya huruf. Nah, bedanya dengan ji aja itu apa? Ji itu nggak hanya mencangkup huruf saja minasang, titik, koma, tanda seru itu masuk ji nanti. Itu bedanya. Kalau moji ya huruf saja nanti ya minasang, seperti itu. Nanti kalian bisa juga searching ya minasang di Google, itu ada banyak penjelasannya nanti perbedaannya ya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke kanji berikutnya. Oke, sekarang kita masuk kanji binatang ya minasang. Yang pertama itu kanji sapi. Oke, untuk kanji sapi gimana sih gambar awalnya, petunjuknya yaitu dari gambar sapi sendiri kayak gitu. Tanduknya satu doang, yang satu saya hilangin, saya potong ya minasang. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Tanduknya satu, mata, kemudian bagian hidung. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, silakan kalian perhatikan langkah-langkahnya ya. Untuk kunyominya,
Sapi bahasa Jepangnya kan ushi, berarti kunyominya ushi kayak gitu minasang. Kemudian untuk ongyominya cuma ada satu yaitu gyu. Panjang u-nya ya. Cara pakainya gimana? Langsung aja. Contoh yang pertama, kalau dia berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca ushi yang artinya sapi. Kayak gitu. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji daging seperti ini, seperti contoh yang pertama di bagian daging. Artinya cara bacanya adalah gyu niku, pakai ongyominya, gyu, bukan usi nanti. Gyu niku, artinya daging sapi. Contoh yang ketiga, kalau dia digabung dengan kanji berikut, ini dibacanya nyu nanti minasang ongyominya, ini kanji susu ya minasang. Jadi cara baca kanji sapinya di sini pakai ongyomi, yaitu gyu nyu, artinya susu sapi kayak gitu minasang. Lanjut ke contoh yang keempat, kalau dia digabung dengan kanji anak seperti ini, maka dia akan dibaca ko ushi. Jadi cara baca kanji sapinya pakai kunyomi, ushi, ko ushi, yang artinya anak sama sapi berarti sama dengan anak sapi, kayak gitu ya minasang. Jadi kanjinya udah mempresentasikan makna dari kata tersebut ya minasang, seperti itu. Oke, lanjut ke kanji berikutnya yaitu kanji ikan. Oke, untuk petunjuknya yaitu dari gambar ikan sendiri disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Silakan diperhatikan. Oke, untuk kunyominya, karena ikan itu bahasa Jepangnya sakana, jadi kunyominya sakana. Dan satu lagi uwo, sama-sama ikan artinya minasang. Sakana ikan, uwo juga ikan. Kemudian untuk ongyominya itu cuma satu, yaitu gyo. O-nya pendek, gyo. Bukan gyo, tapi gyo. Kayak gitu ya, minasang. Cara pakainya gimana? Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, nah kalau dia sendiri kayak gini, dia dibaca sakana. Uwo juga bisa ya, minasang. Yang artinya ikan. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji emas kayak gini. King ya, emas minasang. Dia dibacanya kingyo. Tentu saja ikan dan emas sama dengan ikan mas. Kayak gitu minasang. Contoh yang ketiga, kalau kanji ikan digabung dengan kanji berikut ya minasang, maka dia akan dibaca toge uwo. Toge itu duri ya minasang. Jadi ikan berduri kayak gitu. Jadi kalau kalian searching toge uwo nanti ada gambar ikan-ikan kecil yang ada duri banyak di punggungnya ya minasang. Toge uwo istilahnya ya, ikan berduri. Contoh yang terakhir. Nah, kalau dia digabung dengan kanji yaki ya minasang, kanji membakar, maka dia akan dibaca yaki zakana. Dia minasang yaki zakana. Ada pula nanti ki-nya itu dihilangin minasang. Kanji yang hitam ini aja bisa dibaca yaki juga nanti. Oke, jadi bisa hiragananya hilang, tapi dia langsung masuk ke kanjinya yaki kayak gitu ya minasang. Yaki zakana. Seperti itu. Ada pula seperti itu nanti. Kebanyakan sih ki-nya dihilangin nanti minasang. Langsung digabung. Yaki zakana. Dua kanji doang dibaca yaki zakana. Tanpa ada hiragana ki ya. Seperti itu. Yang artinya ikan bakar. Kayak gitu ya minasang. Oke, lanjut ke kanji berikutnya. Burung ya minasang. Kanji ke-8 adalah kanji burung. Untuk gambar awalnya itu seperti apa? Tentu saja dari gambar burung minasang. Lalu disederhanakan menjadi berikut ini. Oke. Lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Silakan diperhatikan. Oke, untuk kunyomi dari kanji burung itu adalah tori yang artinya burung. Sedangkan ongyominya adalah cho. Oke, nah cara pakainya gimana? Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, kalau dia sendiri kayak gini, dia akan dibaca tori yang artinya burung. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji kecil kayak gini minasa, cisai ya, dia akan dibaca kotori yang artinya burung-burung kecil kayak gitu minasa. Contoh yang ketiga, nah kalau dia digabung dengan kanji putih minasang, ini kanji shiroi putih, burung putih kan ya minasang maknanya. Nah dia akan dibaca hakucho. Nah burung putih itu maknanya angsa nanti minasang. Jadi hakucho itu angsa ya, burung putih kayak gitu.
Shiroi di sini dibaca haku nanti ya, minasang. Lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, kalau dia digabung dengan kanji memanggang minasang, yaki ya, panggang, dia akan dibaca, kanji burung akan dibaca tori. Bukan ongyomi nanti. Yaki, tori, kayak gitu. Di sini juga sama minasang, ki-nya bisa dihilangin. Tetap dibaca yaki nanti, yaki tori, kayak gitu ya. Artinya ya, sate kayak gitu minasang, jadi ayam panggang, yakitori. Jadi yakitorinya di Jepang itu ya sama kayak sate di kita nanti minasang ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke kanji yang ke-9, yaitu kanji kuda. Untuk petunjuknya gimana? Ya tentu saja dari gambar kuda minasang. Jadi ada rambutnya ya, seperti itu, lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, lalu hasil akhirnya menjadi seperti berikut. Oke, untuk kunyomi dari kanji kuda itu adalah uma. Sedangkan ongyominya adalah ba. Cara pakainya, contoh yang pertama, kalau dia sendiri kayak gini, dia akan dibaca uma, yang artinya kuda. Contoh yang kedua, nah kalau dia digabung dengan kanji cikara, tenaga kan ya minasang, dia akan dibaca ba riki. Bukan ba cikara, bukan juga ba ryoku, tapi ba riki. Kuda dan kekuatan artinya tenaga kuda, kayak gitu minasang. Contoh yang ketiga, kalau dia digabung dengan kanji kuruma, mobil, maka maknanya adalah mobil yang ditarik sama kuda sama dengan ya kereta kuda. Cara bacanya basya. Oke, basya, kereta kuda, minasang. Oke, lanjut ke kanji yang terakhir, ke-10, yaitu kanji benda atau makhluk. Oke, nah untuk ilustrasinya, di sini saya pakai gambar sapi dan gambar rubah ya, minasang. Oke, nah di sini kenapa saya pakai gambar sapi? Karena memang di awal itu paling depan itu pakai kanji sapi nanti. Seperti itu. Nah, kemudian gambar ini disederhanakan minasang menjadi seperti ini. Nah, pada bagian depan kan kanji sapi itu minasang ya. Makanya di sini saya pakai gambar sapi. Jadi sapi ditambah musang. Nah, sebenarnya musang di sini, rubah di sini tuh sebenarnya itu pita minasang. Banyak pita nanti minasang. Cuman di sini saya pakai rubah biar gampang diingat. Nah, di sini gambar sapi dan gambar banyaknya pita itu melambangkan keberagaman yang memiliki makna benda atau makhluk. Karena benda dan makhluk hidup di bumi kan beragam kayak gitu minasang. Seperti itu ya maknanya. Lalu di sini disederhanakan menjadi seperti ini. Silakan diperhatikan ya untuk goresannya. Oke, jadi sapi dulu kita bikin. Lalu gambar 4 pita, banyak pita di sini ya. Di sini ada 4 pita lah kita anggap. Nah, untuk kunyominya itu mono. Mono kan benda. Bisa juga makhluk nanti. Kemudian untuk ongyominya itu ada 2, butsu atau motsu. Cara pakainya gimana? Langsung aja kita ke contoh yang pertama. Kalau dia berdiri sendiri kayak gini, dia bisa dibaca mono, yang artinya barang atau sesuatu. Contoh yang kedua, kalau dia digabung dengan kanji berikut ini, maka dia akan dibaca nimotsu, yang artinya barang bawaan. Kayak kita mau keluar negeri, bawa koper banyak, itu barang bawaan, nimotsu nanti minasang. Contoh yang ketiga, nah kalau dia digabung dengan kanji hidup seperti ini, dia akan dibaca seibutsu. Nah di sini bukan benda hidup, tapi makhluk hidup, kayak gitu maknanya. Oke. Nah, contoh yang terakhir sekarang minasang. Kalau kanji berikut digabung dengan kanji makan, tabe kan dari kanji tabemas minasang, kata tabemas makan. Maka dia akan dibaca mono, tabe mono. Tentu saja barang atau benda yang dimakan sama dengan makanan, kayak gitu minasang. Gimana kanji materi hari ini? Saya rasa menarik ya minasang, cukup mudah juga untuk diingat, cuman di sini goresannya lumayan. Tapi kalau kalian sering-sering latih tulis dan baca, saya rasa bisa mengingatnya. Kuncinya adalah sering-sering review. Seperti itu minasang. Oke, itu saja untuk materi kanji hari ini, minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imasu yo!